yaitu menghubungkan antara tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan TikToker dengan bobroknya sistem pendidikan kita. Ya agak sulit ya. Iya, pendidikan kita bermasalah dengan atau tanpa video ini. Berpikirnya kurang sistemik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo di acara Kata Rudi Cahyo edisi reguler. Kembali lagi kita berbicara tentang topik yang berhubungan dengan keseharian kita, terutama dari sudut pandang saya sebagai orang yang berkecimpung di bidang psikologi. Dan kali ini ada isu yang menarik tentang pendidikan, yaitu belakangan ini ada video atau TikTok ya yang orang bilang sebagai eksperimen sosial katanya gitu ya. Di situ diklaim sebagai eksperimen sosial, yaitu ada seseorang yang bertanya kepada siswa-siswa, ada yang SMP, ada yang SMA. Video ini kemudian membuat para orang tua itu jadi segera mendatangi anaknya ya. Jadi ada banyak para orang tua yang mendatangi anaknya dan kemudian mencoba pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Apa ibu kota Jawa Timur? Apa ibu kota eh, Bali? Apa ibu kota Provinsi Jawa Barat? Dan seterusnya. Dan apa yang terjadi? Tidak hanya yang ada di TikTok dari orang ini, tapi sebagian atau mungkin banyak atau sebagian besar dari anak-anak para orang tua kita itu juga tidak tahu ibu kota eh, masing-masing provinsi itu di mana. Dan kalau saya lihat di video pendek atau di TikToknya orang ini, pertanyaannya macam-macam ya. Ada penghasil timah terbesar di provinsi mana, ada apa eh, negara di negara-negara di Eropa, ada negara di Asia dan macam-macam lah. Banyak pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini kemudian sukses menjadikan orang tua itu kemudian cemas dan segera ngetes anaknya masing-masing gitu ya. Dan sayangnya ketika dites anaknya tidak selalu berhasil. Dan mungkin juga ada orang tua yang menanyai tidak hanya satu pertanyaan, tapi mencoba beberapa pertanyaan semacam yang dilakukan oleh orang yang di TikTok ini, dan sebagian dari pertanyaan atau mungkin sebagian besar dari pertanyaan itu mereka anak-anak ini tidak bisa menjawab dan mungkin hanya ada satu atau dua pertanyaan yang mereka bisa menjawab. Bahkan saya saja ketika mendapatkan satu pertanyaan ya, apa ibu kota Nusa Tenggara Barat? Saya tahu jawabannya waktu itu ya. Terus kemudian tapi saya langsung berpikir, jangan-jangan saya ditanyai apa ibu kota NTT ini. Kupang bukan ya NTT ya gitu kan. Jadi kepikiran, bener nggak sih Kupang gitu. Jangan-jangan kalau saya ditanyain kalau kalau NTB oke lah Mataram, tapi kalau NTT Kupang nggak ya? Saya sendiri tidak selalu dari seluruh pertanyaan yang dilakukan atau diberikan oleh orang ini, saya pasti tidak seluruhnya tahu gitu. Termasuk ya tadi ada provinsi penghasil timah terbesar gitu, saya juga tidak tahu gitu. Nah, saya coba juga pertanyaan semacam ini kepada keponakan saya. Waktu itu saya coba tanya ke dia, dia SMP kelas 8 ya, di SMP saya, ibu kota Jawa Timur di mana? Dia mikir agak lama, dia menjawab sama ya kayak di anak-anak di video TikTok ini. Semarang bukan ya gitu katanya dia. Tanya. Ya ada beberapa pertanyaan yang saya cobakan dan sebagian besar mereka si keponakan saya ini tidak bisa menjawabnya. Tapi saya bilang, saya punya VGA rusak, motherboard tidak bisa nyala. Kamu bisa memperbaiki enggak? Dia dengan tegas mengatakan, ya saya bisa. Dengan mantap dia mengatakan itu. Ini berbeda sekali dengan ketika saya bertanya ke dia apa ibu kota Jawa Timur. Artinya apa? Ya, satu sisi memang video ini kemudian jadi viral dan
membuat para orang tua cemas ketika anak-anaknya tidak tahu apa ibu kota provinsi ini dan provinsi itu, di mana penghasil timah, tembaga, emas terbesar, dan seterusnya. Mungkin para orang tua pada cemas seperti itu. Saya jadi teringat kepada teman saya punya teman karena saya kuliah di Fakultas Psikologi, ini teman saya tentunya teman kuliah ya, sama-sama jurusan psikologi. Ini teman saya ini pinter banget karena dia punya daya mengingat atau hafalannya yang bagus. Dia itu pelajaran-pelajaran di IPS, geografi kayak gitu ya. Karena dia anak sosial sih. Itu inget banget. Bahkan nama toko, tahun, kalimatnya itu. Kalau di sejarah itu ada perjanjian Linggarjati. Itu hafal sekali dia. Inget banget setiap detailnya. Bahkan dia itu sangat mengingat segala peristiwa atau kata-kata khas kita atau kita pernah salah mengucapkan sesuatu dan itu akan dia jadikan bahan cerita di kemudian hari. Bahkan di kemudian tahun ya, dia bisa menggunakan itu lagi. Tahu persis kalimatnya. Itu keunggulan dia. Dan ini teman baik saya. Kenapa jadi teman baik? Karena artinya gini, saya punya beberapa atau banyak teman baik, tapi satu ini yang paling bertahan lama menjadi teman baik saya. Karena apa? Karena dia yang paling lama masa tunggunya untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi ketika it- saya lulus, dia belum lulus. Saya swasta, berwirausaha. 1 tahun kemudian, setelah berwirausaha, saya bekerja mengajar, menjadi dosen. Dia belum bekerja juga. Satu semester setelah saya lulus, dia lulus, tapi saya kan waktu itu berwirausaha, dia belum bekerja. Saya tarik dia masuk ke tempat atau lembaga saya, dia bekerja bersama saya, sambil dia mencari pekerjaan, karena kan lembaga saya kan lembaga kecil ya, artinya paling tidak bisa menampung secara status dan mungkin kalau ada rezeki ya dapat penghasilan gitu ya, tapi secara status dia bekerja gitu. Dan kemudian sambil dia mencari pekerjaan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau tidak salah ya di tahun keempat itu dia baru mendapatkan pekerjaan. Sementara teman-teman yang lain yang kalau dibilang, ya karena pendidikan kita kan psikologi ya, misalnya yang dari IPA kalau ditanya, misalnya hukum 1 Newton tidak tahu, yang dari IPS ditanya hukum 1 Gaussian ya tidak tahu gitu ya. Dan mereka pada bekerja dan sukses di bidangnya masing-masing. Artinya apa? Eh, apakah dengan video TikTok ini kemudian pendidikan kita bermasalah? Artinya memang sedang bermasalah dengan orang-orang yang ditanyain di dalam video TikTok ini tidak bisa menjawab apa ibu kotanya Jawa Timur, apa ibu kotanya Jawa Tengah, Jawa Barat. Tanpa video ini pun pendidikan kita itu memang bermasalah ya. Artinya sebagus apapun konsepnya di pendidikan kita itu, pada akhirnya di ujung, di hilir, implementasinya pasti bermasalah. Karena memang problem di pendidikan kita itu sifatnya sistemik dan harus diselesaikan sistemik. Jadi tidak hanya sekedar memperbaiki atau memunculkan kurikulum baru, sebagus apapun kurikulum itu, kalau di ujungnya, di hilir, di implementasinya di setiap unit pendidikan itu kurang bagus, itu ya tidak akan bisa tercapai seluhur apapun, seunggul apapun sebuah kurikulum. Karena kalau saya lihat di lapangan ya, ada banyak problem ya, di sekolah atau, para guru itu yang ketika ada perubahan, kadang resisten, terus sudah nyaman dengan pola berpikir model, KBI ya, kurikulum berbasis isi. Semuanya ditarget dengan materi, harus mengajar dalam 12 pertemuan dan berarti ada 12 bab yang harus diajarkan dan seterusnya. Mindset seperti itu pun sulit diubah meskipun kemudian ketika ada berbagai kurikulum yang berubah-ubah pun pasti ada resistensi dan kalaupun mereka berupaya untuk mengaplikasikannya, apa yang sudah tertinggal di benak mereka sebagai mindset itu sulit sekali untuk hilang. Malah kemudian ditambah dengan keengganan mereka untuk
dalam tanda kutip itu untuk repot ya. Misalnya sebuah kurikulum menghendaki adanya kreativitas, bikin RPP dan seterusnya, menghendaki aktif di kelas, memanajemeni diskusi dan seterusnya. Untuk berpikir semacam itu, banyak guru yang enggan karena motif menjadi guru pun juga macam-macam kan, motivasi untuk menjadi guru. Ada yang ansih hanya sebuah pekerjaan dan mencari penghasilan gitu misalnya. Itu pun juga mempengaruhi spirit ya. Artinya bisa jadi, eee, yang di jalan itu juga bukan passion gitu ya artinya. Sehingga namanya enthusiasm and cares itu nggak kuat gitu loh. Jadi problemnya memang sangat sistemik dan mulai dari hulu kalaupun itu kurikulum bagus ya di hilirnya harus dijamin bahwa itu berjalan dengan baik, diimplementasikan dengan baik. Tapi kadang-kadang kan untuk mengubah itu kan butuh paham ya semua domain yang harus diubah dan setiap domain itu butuh effort yang sangat besar termasuk pendanaan yang sangat besar untuk mengubahnya sampai pada hilir itu. Nah itu, jadi artinya dengan atau tanpa video ini pun pendidikan kita memang bermasalah, memang bermasalah. Jadi saya tidak akan berbicara tentang apa problem dan bagaimana mengatasinya berkenaan dengan video-video ini. Bagaimana caranya anak bisa mengingat ibu kota Jawa Timur, bagaimana bisa mengajarkan eee, bunyi perjanjian Linggarjati dan seterusnya. Saya tidak akan membahas tentang itu karena inilah yang sekarang arus yang sedang membuat orang ikut hanyut di dalamnya ya. Jadi mulai dari yang rakyat awam, masyarakat awam, termasuk yang membuat konten-konten seperti ini sampai pada para profesornya juga masih terjebak di arus ini. Artinya mengatakan bahwa pendidikan kita bermasalah hanya karena tidak bisa mengingat apa ibu kota Jawa Timur dan apa ibu kota ya apa atau di daerah mana penghasil timah, tembaga atau emas yang terbesar dan seterusnya. Jadi artinya apa? Fokus saya di video saya kali ini tidak sedang berbicara tentang bagaimana keburukan pendidikan itu berdampak atau berefek kepada anak-anak ini tidak hafal atau tidak mengingat berbagai nama ibu kota lah, mata uang lah, warna bendera, dan seterusnya. Atau, bagaimana caranya agar pendidikan itu bisa membuat siswa ini mengingat itu semua. Enggak, saya tidak akan sedang berbicara di sana berkenaan dengan kurikulum, karena itu sudah banyak yang membahas, yaitu mereka-mereka yang ikut larut dalam arus ini. Jadi sedang dipermainkan dalam arus ini. Artinya apa? Pendidikan kita bermasalah itu bukan hanya sekedar soal sistem dan kurikulum beserta aplikasinya di hilir, tapi dari menyikapi kasus yang semacam ini saja yang kemudian pada bereaksi, pada jadi viral, bahwa anak-anak yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan problem pendidikan dan kemudian semuanya berbondong-bondong ikut arus itu, termasuk sekelas profesor sekalipun ikut arus itu. Ya ini justru yang menunjukkan problem pendidikan kita di situ gitu loh, ya. Boro-boro mau ngomong tentang kurikulum PISA gitu ya, yang diterapkan di Finlandia sana kemudian mengadopsi atau mengadaptasi. Lah wong menyikapi problem seperti ini aja kita sifatnya sangat reaktif, yaitu menghubungkan antara tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tiktokers ini dengan bobroknya sistem pendidikan kita. Ya agak selip ya, agak selip. Iya, pendidikan kita bermasalah dengan atau tanpa video ini. Tapi kalau hanya dengan video ini kemudian menjadi apa, istilahnya bukti bahwa pendidikan kita bermasalah, ya agak selip juga. Itu berpikirnya kurang sistemik ya, kurang komprehensif juga. Ya seperti cerita teman saya tadi, dia yang paling jago mengingat segala sesuatunya. Yo, secara kehidupan dan pekerjaan juga, lebih duluan teman-temannya yang nggak mengingat itu semua dan hafalannya pada jelek gitu loh. Artinya problemnya bukan di situ. Saya teringat juga ini dengan satu acara
Kalau dibandingkan dengan, acaranya tiktokers ini, saya malah tertarik dengan satu acara Banyolan di JTV ya. Zaman dulu saya kayak nggak pernah nonton, sekarang jarang nonton TV juga ya. Apakah masih ada atau enggak acaranya, yaitu acara becak dulu ya. Itu pertanyaannya itu memang ini motifnya guyonan ya atau lawakan ya, beda ya. Itu ditanyakan misalnya, "Bagaimana Anda menyikapi demokrasi di negara kita?" Oh, terus kemudian yang jawab macam-macam. "Ya, ini menunjukkan ketidakadilan bla bla bla," ngomong banyak. Terus setelah ngomong banyak baru ditanyain, sebentar, demokrasi itu apa ya?" Dan kemudian si orangnya tadi yang menjelaskan panjang lebar menjawab, "Tidak tahu saya." Nah, di situ letak lucunya. Ini saya terapkan juga ya, saya ceritakan lagi, kembali lagi ke cerita keponakan saya tadi. Ini juga saya terapkan ketika dia ndak bisa menjawab atau masih masih kesulitan menjawab apa nama ibu kota dari provinsi ini, provinsi itu gitu ya. Saya tarik ke belakang, saya tanya ke dia, "Paham ndak yang dimaksud dengan ibu kota itu?" Ternyata si anak ini masih bingung ya istilahnya. Dia paham sebenarnya ada istilah ibu kota, baik itu untuk negara, baik itu untuk provinsi, dia tahu ada istilah itu. Tapi pada waktu saya tanyain, dia masih terdistorsi antara ibu sebagai makna harfiah dan kota sebagai makna harfiah juga. Jadi dua-duanya, berada pada makna harfiah, belum makna apa, makna kiasnya ketika digabung. Jadi, eee, artinya apa? Artinya ketika kita berefleksi dari acara becak tadi, ya, jadi kesalahan dalam mengomentari demokrasi sedemikian panjang lebar tadi ternyata pangkalnya di mana, karena demokrasi aja nggak tahu gitu ya. Maka dari itu tadi tak tanya ibu kota. Ibu kota ternyata dia sebenarnya tahu, tapi pada waktu pertanyaan itu diberikan, dia terdistorsi oleh dua makna itu. Artinya apa? Problemnya adalah problem di pangkal. Saya setuju kalau seandainya di beberapa pertanyaan si tiktokers ini bertanya tentang matematika, penjumlahan, pengurangan. Saya setuju kalau, hal itu lebih nyambung gitu kalau kalau kita bilang bahwa pendidikan kita bermasalah itu lebih nyambung. Tapi kalau, apa nama ibu kota ini dan seterusnya, itu masih ada satu step lagi yang harus ditarik ke belakang. Jadi artinya, kalau kita mau jauh-jauh ngomongin soal kurikulum pisah, ya harusnya ngomongin dalam konteks kemampuan dasar itu, aritmatika, linguistik, kayak begitu, logika, mainnya di situ. Nah, itu baru baru, orang tua layak cemas dan sudah sudah cocok atau match kalau mengatakan bahwa pendidikan kita bermasalah. Tapi kalau kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan tiktokers ini tentang, nama ibu kota sebuah provinsi, mana provinsi penghasil minyak atau timah terbesar, dan kemudian anak-anak ini tidak bisa menjawab, wilayah inilah yang akan jadi fokus di video ini, yaitu saya cuma ingin melokalisir biar orang tua tidak secemas itu gitu. Memang pendidikan kita itu bermasalah, Bapak Ibu, memang bermasalah. Tapi tidak lantas karena mereka tidak bisa menjawab ini, mereka gagal. Tidak bisa menjawab apa ibu kota Jawa Timur, mereka gagal. Bukan berarti ini tidak penting. Iya, kalau memang Bapak Ibu merasa bahwa mengetahui nama ibu kota setiap provinsi atau mengetahui setiap provinsi itu penghasil apa kayak gitu. Kalau memang dirasa itu penting, ya sudah, nggak usah cemas. Ya diajarin aja, terutama tentang, relevansi, tentang signifikansi, untuk apa itu buat kehidupan mereka, terutama itu. Karena apa? Balik lagi ke berefleksi pada keponakan saya tadi. Ketika dia tidak tahu apa nama ibu kota Jawa Timur, tapi dia bisa memperbaiki motherboard, bisa memperbaiki VGA. Karena dia tahu untuk apa itu buat hidupnya dia, gitu loh. Jadi saya cuma mencegah aja biar kita itu semuanya tidak terjebak pada arus ini dan kemudian mengatakan bahwa pendidikan kita bermasalah hanya dihubungkan dengan bisa atau tidak bisanya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Itu sangat sempit sekali dan ini justru yang menunjukkan problem yang mencolok di pendidikan kita ya reaksi ini justru gitu. Itu kira-kira dari saya. Semoga ini jadi bahan refleksi dari saya, jangan menjadi orang yang
kekagetan dan reaktif. Justru menjadi orang yang, istilahnya bisa berpikir lebih hati-hati, komprehensif, memperhatikan banyak hal dan kemudian tidak cepat-cepat mengambil simpulan dari data-data yang timpang atau data yang salah. Demikian dari saya, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.